Selamat datang kembali di video penjelasan materi bersama Ruak. Kali ini kita akan membahas pengertian ilmu bahasa Arab. Ya, materi ini diambil dari buku Al-Mudkhal Teori Ringkas Ilmu Bahasa Arab Dasar ya. Bagi yang sudah memiliki bukunya, baik berbentuk buku online ya ataupun buku cetak, silakan dengarkan video ini. Ya, bagi yang belum ya silakan klik link yang ada di deskripsi. Baik, sekarang kita mulai. Pengertian ilmu bahasa Arab ya. Bahasa Arab, apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab adalah kumpulan kata yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada lawan bicara ya. Seperti kita di bahasa Indonesia ya, kita juga punya bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, sementara itu ilmu bahasa Arab adalah ilmu-ilmu yang menjaga bahasa Arab dari kesalahan secara pengucapan ataupun penulisan. Ya, ilmu bahasa Arab ini terdiri dari 13 cabang ya, diantaranya ilmu sharaf ini yang sedang kita bahas. Ada ilmu nahwu, ilmu rasam, ma'ani, bayan, badi' ya, insya ya, arud dan seterusnya. Banyak cabangnya, tapi pintu masuknya ada di ilmu sharaf ya, atau ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Nah, dari beberapa cabang ilmu yang kita sebutkan barusan ya, ilmu sharaf dan ilmu nahwu merupakan ilmu yang paling dasar yang harus dipelajari oleh pemula ya. Kedua ilmu ini juga disebut dengan ilmu alat karena merupakan alat untuk menguasai khazanah ilmu keislaman ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk memahami bahasa Arab saja ya. Kita mempelajari ilmu sharaf dan ilmu nahwu bukan hanya biar kita bisa berbahasa Arab, enggak, bukan hanya itu ya. Tujuan kita agar bisa membaca buku fikih, membaca buku sejarah ya, membaca buku qawaid fiqhiyah ya, dan seterusnya. Baik. Nah, untuk memudahkan belajar bahasa Arab bagi pemula, penulis hanya akan membahas ilmu sharaf dan ilmu nahwu ya pada buku Al-Mudkhal ya. Baik. Pertama ilmu sharaf. Apa itu ilmu sharaf? Ilmu sharaf adalah cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bentuk kata serta perubahan-perubahannya di dalam bahasa Arab ya. Nah, misalkan kita mengenal di bahasa Arab ya, kita mengenal ada kata alima. Alima artinya telah mengetahui. Kata ini bisa berubah menjadi ilmun ya. Dia juga bisa berubah menjadi ulama'u ya, dan seterusnya, banyak bentuk lainnya. Coba kita lihat di contoh pertama di sini ya. Ada alimun yang pertama, ada ma'lumun, ada ma'lumatun, ada ulama'u, dan ada ta'limun. Ini adalah beberapa kata yang sering kita jumpai di dalam bahasa Indonesia. Ada kata alim, ya maklum ya, maklumlah gitu ya. Atau misalkan maklumat ya. Atau kita juga kenal kata ulama ya, dan kata ta'lim. Kelima kata ini ternyata berasal dari bahasa Arab seperti yang kita jelaskan di atas. Nah, jika diperhatikan ada 3 huruf yang sama ya yang menjadi penyusun dari kelima kata ini, yaitu ada huruf ain, huruf lam, dan huruf mim. Ya, lihat yang pertama, alimun itu ada ain, lam, dan mim, ada tambahan alif ya setelah ain. Yang kedua ada ma'lumun. Ya, huruf mim pertama, huruf ain kedua, lam ketiga ya, dan terakhir ada huruf mim sampai ke bawah. Jadi kalau kita cari irisan atau huruf-huruf yang sama dari kelima kata ini, kita akan menemukan huruf ain, lam, dan mim. Dan ternyata ketiga huruf ini ya merupakan akar dari kelima kata yang kita sampaikan barusan. Yang kalau digabung dan kita cek di kamus, kita akan ketemu kata alima yang artinya apa? Telah mengetahui. Oke, lihat ya, dari kata alima dia bisa berubah ke alimun, ma'lumun, ma'lumatun, ulama'u, dan ta'limun. Sekarang kita lihat di contoh yang kedua. Ada Muhammadun, Hamidun, Mahmudun, Tahmidun, Alhamdu, dan Ahmadu. Keenam bentuk kata ini juga merupakan kata yang sering kita temukan di dalam bahasa Indonesia. Hamad, Hamid, Mahmud, Ahmad, nama orang. Ya, nama orang laki-laki. Ya, kemudian kita juga menggunakan kata tahmid ya. Tahmid itu diucapkan untuk berzikir, mengucapkan alhamdulillah ya. Ternyata bila diperhatikan keenam kata ini juga memiliki huruf yang sama, yaitu huruf ha, mim, dan dal. Nah,
Tiga huruf ini kalau kita cari di kamus artinya apa? Hamida, artinya adalah telah memuji. Oke, jadi semua bahasa Arab itu memiliki akar ya. Semua kata dalam bahasa Arab ya memiliki akar yang bisa kita pelajari. Nah, dari kedua contoh ini dapat difahami bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang digunakan untuk mencari akar dari suatu kata, ya, serta bagaimana bentuk perubahan-perubahannya dalam kamus. Jadi ilmu sorof ini juga berfungsi untuk bagaimana kita bisa membuka kamus. Ya, misalkan tadi ada kata Muhammadun, ya, kata Muhammadun kalau pengen kita cari artinya di kamus, jangan cari di mim, carinya di ha, ya. Kecuali untuk kamus-kamus tertentu ya, apalagi kamusnya kamus online ya. Kalau kamusnya kamus buku ya, kalau mau cari kata Muhammadun carinya di huruf H karena asal katanya adalah Hamida ya. Jadi kalau kita cari di Hamida nanti akan ketemu turunannya ya. Di antaranya ada misalkan Hamada yuhammidu tahmidan gitu ya, akan ada turunannya ya. Sebagian mungkin tidak ada di kamus ya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh jika tidak ditemukan di dalam kamus karena akan ada pola-pola yang akan kita pelajari. Baik, itu ilmu sorof ya, mempelajari bagaimana cara membentuk suatu kata dan perubahan-perubahannya. Yang kedua, ilmu nahu. Ilmu nahu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang keadaan kata di dalam satu buah kalimat. Di antara fokus ilmu nahu adalah bagaimana cara pemberian harokat akhir sebuah kata yang bergantung kepada posisinya di dalam kalimat. Ya, kalau dalam khutbah Jumat kita sering mendengar khatib itu mengatakan qala Allahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, misalkan. Lihat qala Allahu ya, yang berarti Allah telah berfirman atau Allah telah berkata. Dalam kalimat tersebut kata Allah harus dibaca dhammah qala Allahu ya. Tidak boleh dibaca qalallahi atau qalallaha. Berbeda dengan misalkan pada bismillah, bismillahi, tidak boleh kita membaca bismillahu atau bismillaha ya. Jadi bila diperhatikan dari kedua contoh ini, ilmu nahwu ini fokus kepada bagaimana cara membuat kalimat yang benar ya. Jadi konklusinya kita ulangi, cara mempelajari huruf itu di ilmu tajwid. Ya, kalau kita mau cari tahu bagaimana cara pembacaannya ya, banyak buku-buku yang bisa kita pelajari untuk cara mengenal huruf ya, atau di pertemuan sebelumnya kita udah bacakan huruf-hurufnya. Nah, ketika huruf ini kita gabung membentuk sebuah kata ya. Kata ketika kita ubahkan, kita ubah dalam beberapa bentuk, itu mempelajarinya di ilmu sorof ya. Ketika kata ini kita udah tahu cara mengubahnya, kita pengen membuat dalam bentuk kalimat. Ketika kita letakkan dalam bentuk kalimat, kita butuh ilmu nahu ya. Makanya kita sarankan di sini untuk di awal-awal mempelajari ilmu sorof ya. Meskipun bagi yang pengen mempelajari ilmu nahu tidak masalah ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan pola pemahaman ini, kita akan mudah untuk menguasai ilmu sorof ya. Di ilmu sorof ini akan banyak tabel-tabel yang kita ajarkan, akan banyak pola-pola yang akan kita ajarkan ya. Makanya ketika kita udah tahu pintu masuk untuk mempelajari suatu ilmu, itu akan mudah bagi kita untuk mencerna ilmu tersebut. Baik, terima kasih telah mendengarkan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.